AC Milan saat ini disebut terjebak dalam kebijakan finansial Redbird yang terlalu fokus pada bisnis dan kurang memperhatikan semangat sepak bola. Sejak era Silvio Berlusconi berakhir, harapan supporter untuk melihat tim terus meraih gelar semakin menurun. Bahkan kini, fans merasa makin sulit bermimpi melihat Milan menjadi juara. Pemilik klub saat ini, Gary Cardinali, memang sejak awal tidak menargetkan Milan selalu menang, melainkan ingin liga lebih kompetitif. Namun setelah 4 tahun tanpa trofi, kondisi ini mulai membuat mental tim melemah. Arah klub saat ini juga banyak dikritik karena dianggap hanya mengejar posisi aman di Liga Champions demi menjaga pemasukan, bukan benar-benar mengejar gelar juara. Sejumlah masalah utama mulai terlihat di tubuh AC Milan setelah pergantian pemilik. Ambisi untuk meraih gelar dinilai semakin memudar. Meski klub mengeluarkan dana besar untuk membeli pemain, banyak keputusan transfer yang dianggap tidak tepat sasaran. Di sisi lain, perubahan skuad yang terlalu sering membuat tim kehilangan identitasnya. Kondisi ini juga berdampak pada hubungan dengan supporter yang kini mulai dipandang lebih sebagai pelanggan daripada bagian penting dari klub. Selain itu, lebih jauh ke belakang, keputusan memecat legenda klub Paolo Maldini juga dianggap sebagai titik awal turunnya prestasi Milan. Langkah ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan tim di lapangan. Anehnya, jajaran manajemen seperti Giorgio Furlani justru masih bertahan meski tanpa prestasi sama sekali untuk Milan, dan banyak kritik muncul yang ditujukan padanya. Saat ini Milan dinilai masih terjebak pola pikir bisnis ala Wall Street. Selama itu tidak berubah, klub beresiko terus stagnan, aman secara keuangan, tapi jauh dari gelar juara. Kondisi lini serang AC Milan saat ini sedang dalam masalah serius. Para penyerang dinilai gagal tampil maksimal dan tim terlihat kehilangan ketajaman di depan gawang. Kekalahan 0-3 dari Udinese menjadi bukti terbaru bahwa serangan tim asuhan Massimiliano Allegri tidak efektif. Milan bahkan disebut tidak punya striker murni yang bisa diandalkan sebagai pencetak gol di kotak penalti. Fakta paling mengkhawatirkan adalah sudah 41 hari tidak ada gol yang dicetak oleh penyerang Milan. Gol terakhir dari lini depan terjadi lewat Rafael Leao saat melawan Cremonese. Situasi ini jadi sorotan karena terjadi di momen penting saat Milan sedang berjuang untuk finish di Liga Champions. Masalah ini juga dinilai sulit diperbaiki dalam waktu singkat di akhir musim. Sejumlah pemain depan AC Milan saat ini juga sedang mengalami penurunan performa. Christian Pulisic belum mencetak gol sejak Desember, sementara Santiago Gimenez kesulitan menunjukkan kemampuan terbaiknya karena terganggu cedera. Di sisi lain, Niklas Füllkrug masih berusaha mencapai kondisi fisik ideal agar bisa tampil maksimal. Adapun Christopher Nkunku hingga kini belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim. Sementara itu, nama Rafael Leao juga mendapat reaksi negatif dari supporter saat ditarik keluar di laga terakhir. Jika kondisi ini tidak segera membaik, peluang AC Milan untuk menutup musim dengan hasil positif bisa semakin terancam. AC Milan sedang dalam tekanan besar setelah kalah 0-3 dari Udinese di San Siro. Hasil ini memicu isu bahwa klub akan melakukan perubahan besar di akhir musim. Kekalahan tersebut membuat posisi Milan di zona Liga Champions terancam. Performa tim juga terus menurun sejak awal 2026, terutama di lini serang yang sangat minim gol. Bahkan pelatih Massimiliano Allegri kini mendapat tekanan tinggi, sebab dalam 15 pertandingan sejak Januari, para penyerang Milan hanya mampu mencetak 8 gol. Dampak dari hasil yang kurang memuaskan belakangan ini, manajemen disebut mulai menyiapkan perombakan besar skuadnya. Beberapa pemain bintang seperti Rafael Leao dan Christian Pulisic bahkan berpotensi dijual untuk mendanai pembelian pemain baru. Dan nama Nicolo Zaniolo muncul sebagai target utama setelah tampil impresif saat membantu Udinese mengalahkan Milan. Selain pemain, posisi pelatih juga ikut dispekulasikan. Nama Antonio Conte kembali dikaitkan sebagai calon pengganti Allegri. Saat ini Milan hanya punya sedikit sisa pertandingan untuk mengamankan tiket ke kompetisi Eropa, di mana target tersebut sangat penting untuk menjaga kondisi keuangan klub dan rencana jangka panjang mereka.
AC Milan langsung bergerak cepat setelah kalah telak 0-3 dari Udinese. Giorgio Furlani selaku CEO AC Milan dan Direktur Olahraga Iglitari menggelar evaluasi bersama pelatih Massimiliano Allegri. Hasil ini jadi pukulan berat karena Milan sudah kalah 3 kali dalam 4 laga terakhir di Serie A. Kondisi ini membuat posisi mereka di zona Liga Champions semakin terancam. Dalam pertandingan tersebut, perubahan taktik Allegri ke formasi 4-3-3 dinilai tidak berhasil. Lini belakang terlihat lemah, sementara lini depan yang dipimpin Rafael Leao kembali gagal mencetak gol. Manajemen Milan mempertanyakan penurunan performa tim yang cukup drastis. Mereka menyoroti permainan yang tidak rapi serta banyak peluang yang terbuang. Allegri sendiri mengakui timnya tampil jauh di bawah standar dan menyebut supporter wajar jika kecewa. Ia menegaskan masalah utama bukan di formasi, melainkan mental pemain dan kerjasama tim yang buruk di lapangan. Saat ini manajemen sedang menyiapkan langkah untuk memperbaiki kondisi tim. Fokus utama adalah membawa Milan kembali bangkit agar bisa mengamankan posisi 4 besar dengan hanya 6 pertandingan tersisa musim ini. AC Milan dikabarkan siap melepas Rafael Leao dengan harga jauh lebih murah dari sebelumnya. Situasi ini muncul setelah performa sang pemain terus menurun dalam beberapa waktu terakhir. Kabar ini diperkuat oleh jurnalis Italia Luca Biasin yang menyebut masa depan Leao kini sedang tidak jelas. Meski belum ada tawaran resmi yang masuk, peluang penjualan di bursa transfer berikutnya semakin besar. Diketahui jika sebelumnya Leao memiliki klausul rilis sebesar 175 juta euro, namun angka tersebut sudah tidak berlaku dan dinilai tidak realistis untuk kondisi saat ini. Awalnya Milan memasang harga di kisaran 80-100 juta euro, tapi sekarang manajemen disebut siap menerima tawaran sekitar 40-50 juta euro untuk melepas pemain asal Portugal tersebut. Penurunan harga ini terjadi karena kontribusi Leao di lapangan terus menurun. Meskipun sudah dimainkan di posisi terbaiknya, beberapa klub dari Liga Inggris dan Arab Saudi disebut jadi tujuan potensial. Selain itu, klub besar seperti Bayern Munchen dan Barcelona juga pernah memantau situasinya dan bisa kembali bergerak jika ada kesempatan. Saat ini, AC Milan menunggu tawaran yang tepat untuk menentukan masa depan salah satu bintangnya tersebut. Fabio Capello ikut angkat bicara soal performa Rafael Leao yang kembali jadi sorotan setelah laga melawan Udinese. Dalam pertandingan tersebut, Leao bahkan mendapat cemoohan dari sebagian supporter di San Siro. Capello menyebut dirinya memahami kritik dan reaksi fans, namun ia juga menilai masalah Leao tidak bisa hanya disalahkan pada tim atau situasi pertandingan. Ia menegaskan bahwa Leao juga harus mampu membantu dirinya sendiri untuk keluar dari performa yang menurun. Menurutnya, Leao bukan tipe penyerang tengah murni dan secara permainan juga sudah tidak seefektif sebelumnya. Capello juga menyoroti saat Leao dipindahkan ke posisi favoritnya di sisi kiri pada babak kedua, namun tetap tidak mampu banyak melakukan duel 1 lawan 1 seperti biasanya. Hal ini dianggap sebagai tanda bahwa performanya sedang tidak dalam kondisi terbaik. Capello menambahkan bahwa Milan saat ini terlihat kekurangan kecepatan dan solusi di lini depan. Upaya pelatih Massimiliano Allegri untuk mencari solusi dinilai belum berhasil, namun masalah yang dihadapi tim dianggap lebih daripada sekedar satu pertandingan. Capello juga menyinggung persaingan menuju Liga Champions yang masih ketat, termasuk laga-laga penting yang akan datang melawan Juventus, AS Roma, dan Atalanta. Ia menyebut pertandingan-pertandingan tersebut bisa menjadi penentu nasib Milan di akhir musim. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.